Oke, kalau sudah sampai dengan itu berarti Anda siapkan bagaimana Anda mengetahui pola pengiriman logistik simple 1 kilogram, 10 kilogram, 100 kilogram, sampai dengan logistik sistem, sampai dengan berapa kontainer untuk itu. Oke, rangkaiannya ada produk, riset data NTE, lalu kita siapkan amunisi, habis siapkan amunisi kita jualan, lalu kita berkirim. Ya, oke, next. Kita bahas satu persatu. Produk unggulan, ya, produk unggulan semua produk buatan masyarakat Indonesia yang diterima oleh dunia. Ya, jadi produk-produk Bapak Ibu di bawah tadi kalau ditanya, Pak yang bisa diekspor mana? Semuanya bisa. Dan saya sudah pernah mencoba one by one. Mulai dari makanan, mulai dari fashion, ya, mulai dari tumbuhan, mulai dari barang-barang yang sekiranya tidak bisa dikirimkan, semuanya bisa dan laku. Ya, jadi produk unggulan itu banyak banget di kita. Ya, dan Anda adalah salah satu pencipta produk unggulan tadi. Ya, tepuk tangan buat Anda. Ya, Bapak Ibu pernah tahu dulu sempat ramai di media tampah dijual sampai dengan laku 4 juta di UK? Pernah? Ya pelakunya sebenarnya teman-teman kita juga, gitu. Ya, cuman media ngendusnya baru kemarin. Ya, saya bisa ngejual itu wastafel yang saya beli di Tokopedia Bukalapak 250.000, ya, saya bisa ngejual 3,5. Ya, saya bukakan. Perlu dikasih tahu tokonya, Bu? Jangan nanti disuka. Ya. Oke, next Mas. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi produk unggulan itu adalah produk yang Anda mau fokuskan, di mana Anda mau ngejual nanti, jangan sampai kayak cerita lama saya dulu, ya. Saya hanya bermodal foto, ya, ngejual produknya, saya ngejual batik gitu ya. Saya datang ke Danar Hadi gitu kan, saya foto produknya, jebret, ada orderan masuk, barangnya saya cari ke sana sudah nggak ada. Beberapa kali saya seperti itu ya, saya jual sisir dari kayu, ya, fotonya sudah laku, sudah dibayar lunas Bu ke saya. Saya tinggal pencairan saja. Tapi begitu saya mau kirimkan, barangnya sudah nggak ada. Karena saya bukan produsen. Ya, jadi nanti pastikan Bapak Ibu ketika Anda mau fokus di produk itu, pastikan kapasitinya oke, ya, kapasitas produksinya oke, sustainability-nya, kelangsungan produksi dari produk itu oke, dan kualitasnya. Ya, Anda sudah pada jagoan semua pastinya. Anda sudah bisa menentukan kapasitas produksi saya, kelangsungan produksi saya. Jangan sampai kayak saya kejadian tadi dulu gitu ya. Ketika sudah ada uangnya masuk ya, ternyata produknya nggak ada. Akhirnya kan sayang, saya harus kembalikan lagi uangnya. Gitu ya. Jadi pastikan 3 hal ini sebelum Anda nanti mulai berjalan untuk melakukan ekspor mudah, Anda sudah dicentang semuanya. Ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi kalau saya ngomongnya sama teman-teman UKM di Jawa Tengah ini, ya, produk itu ada banyak, ya. Jadi kalau kita sebagai produsen, maka produk kita sendiri yang jadi produk unggulan kita, ya. Nggak perlu harus mencari browsing kemanapun. Kenapa? Saya punya produk kok, gitu kan. Nah, kalau Anda nggak punya produk, bukan produsen, ya, kayak saya gitu kan. Produk itu kita lihat nih, tengok kiri, tengok kanan, depan, belakang. Ada teman-teman UKM kita yang punya produk. Ya, ada tetangga kita yang punya produk. Produk teman itu ya produk kita. Gitu. Ya, sing kebangetan namen nggak punya produk, nggak bisa bikin, nggak punya teman gitu kan. Uripin yang di gitu kan. Itu pun masih diampuni di Indonesia. Kenapa? Banyak toko kelontong yang menyediakan produk-produk itu. Ya, ada Mart, ya kan, ada toko kelontong, itu produknya semuanya laku dijual. Coba aja nanti Bu, jualan gambar aja, gitu kan? Karena apa? Karena kita nggak datang ke sana, ya, kita nggak ketemu langsung, tapi itu bisa, gitu kan? Terus, jadi produk sendiri bisa, produk teman kita bisa, atau produk umum yang ada di pasaran, ya. Jadi kalau Anda mau belajar ekspor, tetapi alasannya, aduh, saya nggak punya produk, gitu kan? Ini dilihat. Jadi Anda punya produk sendiri, bisa. Anda nggak punya, ada produk teman. Anda nggak punya teman, masih ada di toko-toko yang bisa Anda jual. Ya, tidak punya toko beli, Bu. Ya, jadi jangan bayangkan ekspor itu yang susah-susah, yang mudah-mudah dulu aja. Ya, sehingga nanti kalau sudah tertancap di mindset kita bahwa ekspor itu mudah, apapun bisa Anda jual ke sana. Ya, next. Contohnya ini, Bu. Ya, produk-produk ini kalau 100 gram kira-kira harganya berapa, Bu? Berapa?
Nggak sampai Pak. Saya ambil keripik pisang sama keripik sukun itu ya dari yang punya produk itu 7.500. Bukan 100 gram, 100 gram, 100 gram ya. Terus saya jual di toko oleh-oleh saya punya toko oleh-oleh namanya UKM Mart, itu saya bisa dapat margin 10.000 sampai dengan mentok 15.000. Ya, betul ya? Harganya nggak salah ya. Nah, pada saat itu di toko saya jajarkan di rak saya gitu ya. Saya punya rak gitu kan. Tetapi saya kepikiran gimana ya caranya biar produk yang segini ini saya bisa dapatkan harga berkali lipat. Akhirnya saya jual ke negara tetangga, Ibu. Negara tetangga kita yang nilai kursnya paling tinggi mana? Singapura. Singapura itu Singapura dolar itu adalah 10.000. Back Mas. Belum next. Nah, di sini saya ngejual sampai dengan 5 Singapura dolar. Jadi angkanya yang harga 7.500 tadi, saya bisa ngejual 50.000. Ya, 50.000. Terus jenenge lambe ngawir, sales gitu kan. Pak, Bapak kalau beli cuma satu, Bapak bayarnya juga 1 kilo, karena pengiriman luar negeri itu dihitung 1 kilo minimum. Yang mau belinya jangan 1, 8 lah, pas nanti 1 kilo. Oh iya, biar ongkosnya murah. Jadi mereka berinya 8. Ya, kirimnya yang di 400.000 tadi saya jual hanya 150.000. Saya dapat 50.000 dari ongkos kirim dan 40.000 ya per piece-nya. Tinggal ngalikan berapa. Itu jualan saya dulu. Nah, ya. Dan akhirnya saya berkesempatan disponsori sama BI, Bank Indonesia, untuk coba nih ke pasar Singapura gitu kan. Ke pasar Singapura kita bawa 8 karton gudang garam gitu kan, 8 karton gudang garam gede itu. Itu asumsinya dalam pameran selama seminggu, 5 hari, itu bisa habis. Ternyata 3 hari sudah ludes. Ya, 3 hari sudah ludes. Jadi saya pulang nggak bawa karton lagi, sudah bawa uang gitu kan, sudah bawa uang. Artinya apa? Kerdusnya dikiloke, Bu. Ya, artinya apa? Artinya kita bisa ngejual produk itu ya. Kalau bisa dijual dengan harga mahal, kenapa harus jual murah sih? Tapi tahu dulu kemana kita ngejualnya. Kalau ngejualnya let's say kita dari Semarang jual ke Demak ya sampai Jamuran enggak payu, Bu. Harga segitu. Ya. Jadi kita tahu dulu based on riset, nggak pakai perasaan gitu ya. Next, Mas. Next. Ya produk-produk seperti ini Bapak Ibu ketika kita jual ke negara tetangga nggak usah jauh. Saya kasih bocoran. 4 produk yang tiap hari tidak pernah kosong pengiriman. Ya, kosmetik, herbal, makanan, dan fashion. 4. Ya, jadi nanti Anda bisa tiru. ATP, amati, tiru, plek. Ya, kosmetik, herbal, makanan, dan fashion. Ya, kenapa? 4 barang ini ya bisa dijual di sana ya. Terus negaranya mana? Taiwan, Malaysia, Singapura dan Hong Kong. Negara apa ini Bu 4 ini? Ya, Malaysia, Taiwan, Malaysia, Singapura, Hong Kong. Kenapa? Di sana banyak orang-orang kita. Tapi meskipun orang kita ya di sana, tetapi gajian mereka sudah bukan rupiah lagi. Daya beli mereka sudah bisa melebihi. Kenapa? Meskipun sama-sama asisten rumah tangga, mereka gajinya sudah bukan rupiah, tapi Singapura dolar, ringgit Malaysia kayak gitu. Ya. Jadi jualan ke pasar luar negeri itu banyak. Ada teman-teman diaspora. Orang Indonesia, lidah Indonesia, tapi bayarannya sudah bukan rupiah lagi. Ya. Ada bule, ada orang-orang luar negeri sana yang punya keterikatan dengan budaya Indonesia, pernah kerja di sini, ya, sudah pernah makanan Indonesia kayak gitu. Ya, atau punya sejarah dengan Indonesia, atau memang orang bule asli yang berminat dengan produk kita. Jadi ada banyak pasar yang bisa kita tawarkan di sana. Anda aja belum memulainya. Kalau sudah memulai nanti nyandu Bu, ye? Nyandu. Next Mas. Nah, bahkan bukan hanya ke negara tetangga aja ya, kita bisa jualan ke Eropa dan Amerika. Ya, panjenengan tahu yang diceritakan Mas Iko tadi, ya, sebenarnya kita jualan juga. Bunga puring, tahu puring? Yang di kuburan warna-warni, ya. Saya beli 1 kilo itu isinya 8 batang, 120.000. Saya jual ke Rusia, ya, yang beli itu namanya Bu Guru, namanya Oksana Golorva. Saya masih ingat banget ya. Sudah repeat order yang ketiga kali. Saya jual ke sana 3,5 juta sampai dengan 4 juta. Sudah repeat order ketiga. Padahal bunga kuburan di sini.
Ya, saat masa-masa pandemi kemarin, ya janda bolong, terus kuping gajah ya, yang itu ya, anturium lah, anturium ya, itu laku sampai dengan juta-jutaan, ya, poli, ya itu jadi nama-nama itulah. Ya, saya bukan petani, saya nggak tahu, saya biasanya jualan gitu kan, bisa laku segitu, ya. Jadi luar biasa. Kalau ngomong plasma nutfah, Indonesia itu gudangnya, ya. Jadi nggak ada masalah. Nah, barang-barang seperti ini, ya, barang-barang seperti ini. Oh ya, yang 3 bulan yang lalu saya beli tas EcoPrint dari pengrajin yang ada di Blitar, Jawa Timur. Saya masih ingat banget, harganya 233.000. Ya, saya laku jualan ke UK dan Germany. Ya, laku jualannya 3 juta. Ya, akhirnya yang 233.000 karena sudah laku, tak tambahi mana, Bu, monggo gitu. Ya, karena teman UKM juga gitu kan. Akhirnya mereka saya rangsang untuk bagaimana saya lo bisa ngejual dengan harga segitu. Kenapa Anda harga jualnya hanya 233.000? Ya, kan eman gitu kan. Jadi kalau kita semakin terbuka, semakin banyak peluang kita untuk bisa menjalankan itu. Dan Anda nggak perlu harus, kalau dulu kita mau ekspor itu harus misi dagang, ya, pameran ke sana. Sekarang masih ada teman-teman UKM yang mau ke sana, biasanya itu hanya diongkosi untuk bootnya. Tiketnya bayar sendiri, hotelnya bayar sendiri. Betul, ada sudah yang pernah diundang sama dinas seperti itu? Kosnya gede, barangnya nggak ada garansi laku, ya. Tapi kalau Anda di rumah, ya, saya memulai jualan ke internasional itu adalah di kecil saya, ya, hanya bermodal internet, listrik dan meja kecil pada saat itu, ya. Tetapi saya sudah bisa ngejual apapun sekarang gitu, ya. Next, Mas. Bapak Ibu tahu ini? Harganya berapa, Bu, satu? 2.500, ya. 2.500 sampai dengan 3.000, ya. Indomie goreng itu peminatnya ada di mana-mana. Ya, apapun minumnya makanya Indomie. Ya. Jadi kita kemas Indomie ngejualnya harga 1 juta. Gimana caranya? Ya, kita listing di marketplace yang ada. Next. Keripik tempe. Ya, keripik tempe. Keripik tempe kita mau jual 1 juta di mana kalau di sini? Enggak kejadian gitu kan. Next. Ya, next. Nggih, boleh Bu, 12.500 harganya satu itu. Plastik jenengan berapa? 15 ya, saya tonggoan lah gitu kan. Ya, harganya segitu. Saya masih hafal gitu kan. Yuk next. Lah ini kalau Anda punya produk-produk seperti ini tadi di bawah ada batik, ada tas dari Eceng Gondok gitu kan. Itu kalau dijual di Etsy ya kayak gini, itu laku banyak. Ya, next. Next. Ibu bisa lihat di sini ya. Harganya itu sudah bukan Singapura dollar, tapi sudah USD. USD itu lebih tinggi daripada Singapura dollar. Ya. Untuk tas-tas yang ada segini. Ya, kalau kita nggak punya produk, Bapak ke tempat wisata banyak seperti ini. Ya, saya ngejual yang apa sisir dari kayu, terus yang sekarang banyak saya kemarin laku itu cutting board. Bukan, kok cutting board, curek kuping lah Bu. Cutting board, telenan Bu, telenan itu di Jepara. Ya, dari Jepara itu harganya dari kayu mahoni ada, dari kayu biati ada, 350, ya kan? 400 gituan. Di sana bisa ngejual sampai dengan jutaan, ya.